Gelombang tudingan di media sosial membuat nama Timothy Ronald kembali jadi sorotan. Dan kali ini Hotman Paris turun tangan langsung. Hotman Paris menilai tuduhan dugaan penipuan yang dialamatkan kepada Timothy sebagai sesuatu yang keliru sejak dasar hukumnya. Menurut Hotman Paris, aktivitas Timothy sebatas mengajar di kelas tanpa menjual barang atau menawarkan investasi, sehingga pilihan dan risiko sepenuhnya berada di tangan peserta. Atas dasar itu, ia mendorong Timothy agar tidak terus diam dan segera menempuh jalur hukum demi menghentikan serangan yang dinilai mencemarkan nama baik. Hotman Paris secara tegas menyarankan agar seluruh akun media sosial yang menuding Timothy dilaporkan ke kepolisian dengan jerat Undang-Undang ITE, khususnya terkait pencemaran nama baik dan kerugian. Langkah ini disebut penting bukan untuk mencari keuntungan materi, melainkan memberi efek jera bagi pihak-pihak yang dinilai asal menuduh tanpa memahami kasus. Ia menekankan bahwa aktivitas edukasi tidak bisa disamakan dengan penipuan pidana. Di akhir pernyataannya, Hotman Paris bahkan menyindir para penuding agar lebih banyak berpikir jernih sebelum melempar tuduhan sembarangan. Hotman baru makan laksa, tapi telurnya 5. Lu percaya nggak telurnya 5 butir? Ya, sebaiknya bagi oknum-oknum yang rada-rada, mendingan makan telur, makan protein yang banyak, biar otaknya itu diisi, biar otaknya jangan kosong. Oke? Kepada Timothy Ronald, siapkan laporan polisi pencemaran nama baik. Siapkan laporan polisi, ya. Kamu tidak pernah menjual barang, kau tidak investasi bodong, kau hanya mengajar di kelas, pilihan di tangan muridmu. Jadi tidak bisa disebutkan kau melakukan tindak pidana penipuan. Medsos pemiliknya yang menuduh kau melakukan penipuan, segera laporkan, ya. Laporkan, ya. 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, kaitkan dengan kerugian sehingga bisa ditahan, ya. Kaitkan dengan pasal tentang kerugian di Undang-Undang ITE agar bisa ditahan, ya. Saya kemarin tidak bikin laporan kerugian kepada situ loh, ya, karena saya gak butuh duitnya dia gak punya apa-apa kok, ya. Nah, kalau ini coba deh, biar orang-orang yang usil itu, ya, laporin polisi pencemaran nama baik, ya. Itu salah satu pemilik medsos yang terus menerus, ya, nyinyir, nggak ngerti kasus, nyinyirin orang terus menerus, ya. Laporin polisi segera, oke? Biar dia repot di BAP, oke? Masa orang ngajar dibilang tidak pidana penipuan. Penipuan itu adalah kalau contohnya kamu jual lukisan, kamu bilang lukisan Avandi, tahu lukisannya si Poltak, itu ada objek barangnya, Kalau kelas, ya. Kalau hanya kursus dan teorinya dipakai oleh murid, itu bukan penipuan, ya. Cepat makan telur biar otak kamu keisi semua, ya. Makan telur yang banyak, ya, biar kau keisi semua. Aduh, nggak tahu diri loh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Timothy Ronald dipolisikan. Jujur, awalnya saya nggak tahu tuh siapa Timothy Ronald. Tapi karena beritanya seliweran terus di FYP dan ternyata memang sedang rame, akhirnya berusaha untuk mengangkat tentang Timothy Ronald dipolisikan ini. Nah, Timothy Ronald ini dipolisikan terkait beberapa pengaduan dari membernya sendiri tentang kripto yang sering diedukasikan oleh Timothy Ronald. Tapi saya nggak akan membahas ini panjang lebar. Ini hanya sekedar contoh di mana ketika ada isu yang sedang rame di media sosial khususnya di TikTok, kalian bisa manfaatkan untuk menarik traffic agar video kalian ini bisa FYP. Seperti pemberitaan tentang Timothy Ronald dipolisikan.
Timothy akhirnya dilaporkan ke polisi dugaan kasus penipuan kripto oleh member-member kelasnya yang merasa dirugikan. Tapi permasalahannya memangnya bisa? Jadi berawal dari unggahan akun Skyholic 888 yang memperlihatkan laporan ke polisi terkait dugaan penipuan investasi trading mata uang kripto. Dalam laporan tersebut, pihak terlapor disebutkan adalah Timothy Ronald dan Kali Masada. Laporan ini dilayangkan atas dugaan pelanggaran UU ITE serta sejumlah pasal lain yang berkaitan dengan transaksi dan transfer dana, termasuk ketentuan dalam KUHP. Kronologi laporan bermula ketika pelapor mengaku dijanjikan keuntungan besar, yakni kenaikan harga koin Manta sebesar 300 hingga 500%. Atas janji tersebut, pelapor kemudian memutuskan untuk membeli koin Manta dengan nilai investasi mencapai 3 miliar rupiah. Namun kenyataannya, harga koin Manta justru mengalami penurunan drastis hingga minus 90%, yang membuat pelapor mengalami kerugian besar. Merasa dirugikan dan tertipu, pelapor akhirnya melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum dan mengajak semua para member yang rugi atau merasa tertipu oleh Timothy Ronald untuk membuat laporan polisi juga. Nah, tapi gue penasaran banget nih, karena gue gak ngerti banget tentang kripto ya. Pertanyaannya, apakah dari kerugian koin Manta itu Timothy mendapat keuntungan? Atau apakah Timothy pernah suruh all in koin Manta? Atau hanya membagi-bagi portofolio agar nggak fokus di satu koin saja? Atau Timothy memang begitu masifnya mempromosikan koin Manta dan akhirnya pada tergiur untuk membeli dengan jumlah besar? Kalau menurut kalian gimana? Timothy Ronald resmi dipolisikan, teman-teman. Breaking news, teman-teman, Timothy Ronald sudah dipolisikan ya, dan total kerugian member sekitar 200 miliar, mungkin bisa lebih. Kita bahas kasus ini, teman-teman. Jadi Timothy Ronald ini kan jualan kelas, dan di tengah-tengah kelas itu ada yang namanya sinyal, ya kan? Orang-orang pada beli kelasnya berharap sinyalnya works. Ternyata sinyalnya kebanyakannya rugi. Karena gue juga pakai Akademi Kripto, kebanyakan kalah memang sinyalnya. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya ada kesalahan kita juga. Kenapa? Karena kita ikut-ikutan aja tanpa analisa mandiri. Nah, sekali lagi, tidak ada yang bisa cepat kaya dari kripto. Teman-teman jangan terlalu berharap rugi. Ikuti aja arus marketnya, jangan tebak-tebak harga. Kalau kalian bisa pakai automatic trading ini, semuanya ikuti arus market, semuanya benar-benar by algoritma, dan hanya main di koin-koin besar aja. Top 3, top 5 cukup. Nah, teman ya, ingat, pahami dulu keuntungannya, pahami dulu resiko. Timothy Ronald dan juga Kali Masada dilaporkan member Akademi Kripto. Oke teman-teman, sebelumnya memang kita sudah tahu tentang berita Timothy Ronald dan juga akun Skyholic ini. Jadi di dalam unggahan di akun tersebut, beberapa member Akademi Kripto yang merasa dirugikan melaporkan Timothy Ronald dan juga Kali Masada nih terkait dugaan penipuan investasi di grup Akademi Kripto. Timothy Ronald dan juga Kali Masada ini dipolisikan ke Polda Metro Jaya dengan pasal Undang-Undang ITE dan juga pasal TPPU. Menurut Skyholic, total nilai kerugian member Akademi Kripto ditafsir hingga mencapai 200 miliar dengan jumlah korban berkisar 3.500 lebih. Dalam laporan yang diunggah di akun tersebut, pelapor mengalami kerugian hingga 3 miliar rupiah. Sampai saat ini Timothy Ronald dan juga Kali Masada itu belum menanggapi apapun terkait laporan polisi tersebut yang diunggah oleh akun Skyholic ini. Oke, kalau menurut gue pribadi sih ya, mungkin ini bisa jadi sebuah hal baru ya, karena selama ini yang gue tahu itu banyak yang merasa dirugikan juga dari mulai kasus-kasus Timothy yang awal-awal sampai saat ini gitu loh. Tapi sekarang lah laporan itu baru ada gitu loh. Jadi ya kita tunggu aja nih pihak berwenang menanggapi laporan ini. Apakah memang ada dugaan penipuan ini atau memang enggak? Coba deh, kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Timothy Ronald dilaporkan ke polisi. Gila, ini orang yang bilang sekolah scam, ngomongnya kasar, ya, selalu bicara kekayaan, miskin. Woi, kena kasus lo ya. Orang pada ngakak pasti. Kripto dibangga-banggain, ya boleh lah, mungkin ada sebagian orang yang sukses di kripto. Tapi kalau mau jujur, banyak yang remuk. Termasuk saya pernah mencicipi beli kripto di tahun 2021 ya. Diajarin sama teman saya si Botak. Ternyata si Botak juga remuk, hancur di kripto ya. Saya real nih ngakaknya nih, nggak dibuat-buat ya. Jadi lucu gitu loh.
Kalau lo mau kaya, itu sah-sah aja ya. Tapi kalau buru-buru pengen kaya, kayaknya nggak ada deh. Dan yang bener-bener kaya, mereka nggak bakal bikin sekolah ya. Apalagi berbayar. Ini kan manusia ini bikin sekolah berbayar. Kalau dia bener-bener kaya, ngapain lo bikin sekolah yang bayar? Bikin yang gratis. Dan pastikan semua orang udah bisa membuktikan bahwa kripto lo itu bisa bikin kaya mendadak. Fakta atau hoax? Ya udah itu aja mungkin dari saya. Salam, hai pengacara, pengangguran, bicara. Apa komentar kalian ya? Cek ya.